namanya penggunaan anggaran. Nah, itu harus ngerti. Ini ada kebijakan, ini ada yang penggunaan anggarannya. Tidak hanya Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta juga terseret kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dinas PUD juga terlibat korupsi perbaikan dan pemeliharaan saringan sampah tahun anggaran 2012 hingga 2013 senilai 21,61 miliar rupiah. Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan di sejumlah ruangan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Jati Baru Gambir, Jakarta Pusat. Ami Pratama, Ike Carolina, Jakarta. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang, pesinetron Edis Adelia akhirnya mendekam di tahanan. Kejaksaan Jakarta Selatan akan menahan Edis Adelia selama 20 hari dan tidak menutup kemungkinan diperpanjang. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan resmi menahan pesinetron Edis Adelia atas kasus tindak pidana pencucian uang. Istri Ferry Setiawan ini akan mendekam di balik jeruji besi rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur selama 20 hari. Sebelum masuk ke ruang tahanan, Edis Adelia menandatangani sejumlah dokumen terkait penahanannya. Penyidik juga menyertakan barang bukti berupa mobil Toyota Velfire, tas bermerek, dan beberapa berkas transfer rekening. Edis Adelia mengaku pasrah dan merasa menjadi korban dari kezaliman para pihak yang tidak senang dengannya dan keluarga. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis kepada suami Edis, Ferry Setiawan, 5 tahun penjara. Edis ikut terseret karena diduga menikmati hasil kekayaan dari hasil penipuan suaminya. Ferry Setiawan dilaporkan rekan bisnisnya terkait investasi bodong atau fiktif dalam jual beli batubara dengan kerugian mencapai 23 miliar rupiah. Edis Adelia dijerat pasal 5 TPPU dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Badru Zamal, Jakarta. Seorang gadis remaja 19 tahun tewas setelah melawan 2 kawanan pelaku penjamretan. Sementara itu tak terima keluarganya kerap dihina, seorang pria bacok paman sendiri. Berikut kilas kriminal selengkapnya. Purwanti, gadis 19 tahun tewas setelah berusaha mempertahankan tasnya dari tangan 2 pelaku penjamretan. Peristiwa naas terjadi saat korban ini pulang kerja bersama saudaranya dengan mengendarai sepeda motor pada Rabu malam. Saat melintas di Jalan Gubernur Haji Bastari Palembang, keduanya dipepet 2 pelaku penjamretan. Korban yang berusaha mempertahankan tasnya terjatuh dan membentur aspal. Korban yang terluka parah sempat dirawat di rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia. Kini polisi masih memburu 2 kawanan pelaku penjamretan yang belum diketahui identitasnya. Baru menghirup udara bebas, seorang penghuni rumah tahanan Rutan Rangkas Bitung, Lebak, Banten nyaris menjadi bulan-bulanan sekelompok pendekar. Sejumlah orang yang mengaku sebagai korban penipuan langsung mengepung AY, seorang pria yang mengaku sebagai anggota polisi. AY yang sebelumnya divonis 4 bulan penjara atas kasus yang sama, yakni penipuan, kembali harus berhadapan dengan sejumlah orang yang pernah ditipunya. Beruntung aksi sejumlah orang pendekar Banten tak berlanjut pada aksi main hakim sendiri setelah petugas mengamankannya. Kini AY yang baru bebas langsung diamankan kembali ke Mapolres Lebak, Banten untuk diperiksa atas kasus penipuan yang lain. Oknum wartawan tabloid mingguan di Jember, Jawa Timur ditangkap polisi karena melakukan pemerasan pada seorang guru sekolah dasar. Dede dan SR diamankan polisi bersama barang bukti uang 1 juta rupiah dan 2 buah tanda pengenal wartawan. Pada polisi, 2 oknum wartawan ini menolak tuntutan operasi dan hanya memenuhi undangan korban untuk bertemu lalu diberi uang. Namun pengakuan 2 oknum wartawan ini bertolak belakang dengan keterangan saksi dan korban yang menuturkan keduanya memeras dengan menuduh korban berselingkuh. Kini polisi masih mendalami kasus ini dan menyelidiki apakah ada korban lainnya yang diperas kedua pelaku. Itu adalah harimauku. Itulah yang dialami seorang pria yang mengalami luka parah setelah dibacok oleh keponakannya sendiri. ST 22 tahun warga desa pada Asi, Sukabumi, Jawa Barat diamankan polisi setelah membacok pamannya sendiri. Pada polisi, ST mengaku nekat membacok pamannya lantaran kesal keluarganya kerap diejek oleh korban.
ST yang emosi langsung mendatangi rumah korban dan membacok kepala serta badan korban yang tengah tertidur pulas. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan ST ke Mapolsek Cisaat, sementara korban dilarikan ke Rumah Sakit R. Samsudin Kota Sukabumi. Krisis air bersih, puluhan warga berebut air, ibu-ibu adu fisik. Sementara itu TNI Angkatan Laut dan Marinir Amerika adu ketangkasan lomba menangkap bebek. Berikut kilas Nusantara selengkapnya. 15 rumah di Jalan Wahid Hasim, Pasir Sungai Penuh Kerinci, Jambi hangus terbakar. Dengan alat seadanya, warga berusaha menjinakkan api. 11 mobil pemadam kebakaran berjibaku dan berhasil memadamkan api 3 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah warga terluka saat berusaha memadamkan api dan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Puluhan warga setiap pagi Tasikmalaya langsung menyerbu truk tangki demi mendapatkan air bersih bantuan pemerintah daerah. Warga yang mayoritas kaum perempuan berebut saat selang air dikucurkan. Selain adu mulut, sejumlah ibu juga terlibat kontak fisik karena khawatir tidak kebagian air. Pasca kemarau panjang yang sudah terjadi hampir 3 bulan, warga mengalami krisis air bersih. Jika pasokan air bersih tidak tersedia, warga terpaksa berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan air dengan kondisi seadanya. 13 sapi yang diangkut kapal layar motor Nusantara ditemukan mati saat hendak bongkar muat di Pelabuhan Kalimas, Surabaya. Diduga hewan kurban ini mati karena stres terlalu lama di dalam kapal dan tak kuat menahan panas. Akibat kejadian ini, pemilik sapi merugi hingga ratusan juta rupiah. Puluhan TNI Angkatan Laut bertarung dengan 33 anggota Marinir Amerika. Namun laga dua pasukan penjaga laut kali ini tidak biasa. Di area persawahan markas Brigif 1 Marinir Gedangan Sidoarjo, mereka beradu ketangkasan menangkap bebek. Lomba menangkap bebek ini adalah rangkaian dari acara operasi militer selain perang dan bencana. Tak hanya lomba menangkap bebek, mereka juga balapan karapan manusia. Jadi masing-masing pemimpin grup menjadi joki dan anggota lainnya menarik karapannya. Para marinir Amerika mengaku cukup senang dan semangat dengan aneka lomba asli Indonesia dan akan mengulanginya jika berkunjung lagi ke tanah air. Sejumlah mobil polisi mengejar pelaku pencurian mobil di sepanjang kota layaknya aksi dalam sebuah film. Sementara itu ratusan orang nekat menjarah supermarket. Berikut kilas mancanegara selengkapnya. Layaknya film laga, aksi pengejaran dilakukan polisi di Jalan Raya Los Angeles, Amerika Serikat. Setidaknya 5 mobil polisi mengejar sebuah mobil Mercedes di sepanjang kota. Pengejaran ini dilakukan karena van berwarna putih ini dilaporkan telah dicuri dari pemiliknya. Pengejaran berlangsung sekitar 30 menit dan polisi berhasil menghentikan para pencuri mobil ini dengan cara menabrak mobil tersebut. Dari dalam mobil, polisi mengamankan pasangan pelaku pria dan wanita pencuri mobil. Sebuah video amatir memperlihatkan aksi perlawanan pejuang Kurdis saat menghadapi serangan pasukan pemberontak ISIS di sebelah utara Suriah. Para pejuang Kurdis terus menembaki pemberontak ISIS dan bertahan di balik tembok. Sesekali para pejuang Kurdis menembakkan roket ke arah tank pemberontak. Perlawanan warga Kurdis terus dilakukan karena para pemberontak ISIS terus menekan hingga mendekati perbatasan Turki. Aksi penjarahan besar-besaran dilakukan oleh ratusan warga Los Cabos, Meksiko. Aksi ini dilakukan pasca meredanya badai Odile yang menerjang wilayah ini. Warga terpaksa menjarah kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan minuman dari supermarket karena mereka terisolasi akibat badai. Tidak hanya kekurangan kebutuhan pokok, listrik di rumah warga juga masih terputus dan komunikasi masih belum pulih. Akibat badai ini sedikitnya 4.000 warga Meksiko dan 26.000 turis terlantar. Aktivitas para petani di Provinsi Santo Tiongkok ini patut diacungi jempol. Bermodal suku cadang bekas kendaraan mobil maupun sepeda motor, mereka membuat sebuah karya yang bernilai tinggi. Figur tokoh Transformers menjadi karya mereka. Berbagai jenis figur ini dibuat dengan ukuran menyerupai aslinya. Bahkan ketinggian figur bisa mencapai 12 meter. Pembuatan figur ini membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 12 hari. Dan hasilnya, karya para petani ini diburu kolektor dari seluruh penjuru negeri. Harganya mulai 2 juta hingga 200 juta rupiah. Warga temukan 8 potongan tubuh manusia korban mutilasi dalam tempat penampungan air. Semua kisah mistis ambulans Baureksa Bandung akan menjadi sajian kami selanjutnya.
Siap.